dengan izin dan nama Allah kita mampu hadir di masjid ini. Alhamdulillah kita sudah salat subuh berjamaah, sudah sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Bapak Ibu apapun yang kita kerjakan benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Qiyamah, surat yang ke-75 ayat 26. Kembali kami ingatkan, Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat yang telah berikan kepada Nabi dan Rasul. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesarnya, dan alhamdulillah mukjizat terbesar itu ada di almari kita, dan kita transfer dari almari menjadi hati kita, dari hati menjadi amalan kita. Apa kata Allah di sini? Kalla, tidak. Panjang di sini itu penekanan iza balaghatit taraqi, jika roh telah sampai ke kerongkongan. Ini mengerikan ya Bapak Ibu, peristiwa yang pasti terjadi menimpa siapapun yang punya roh, siapapun yang punya jiwa, pasti akan menemui saat-saat seperti ini. Wakilan marra, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyelamatkanmu? Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ini Allah katakan sebelum kejadian Bapak Ibu. Ini untuk orang-orang yang sakaratul maut, yang sudah pasti mati, dokter pun sudah meyakinkan pasti mati. Walaupun Rasul ada dalam nilai doa-doa lain-lain. Inilah saat-saat seperti itu Bapak Ibu. Dan saat-saat seperti ini bisa juga kita tidak sadar Bapak Ibu. Kita sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga olahraga, betul-betul teliti, betul teratur, manajemen waktu kita, manajemen makan, manajemen sehat. Memang sehat kita Bapak Ibu. Telinga seketik dan tak itu Bapak Ibu, langsung kala iza balagatit taraq, langsung kata-kata tidak, jika nyawa telah sampai di kerongkongan, wakilan marra, dan dikatakan kepada siapa yang dapat menyelamatkanmu. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang merasa dunia ini dia punya, A kata dia A kejadian, B katanya B kejadian, saatnya dia pun akan mendapatkan kata ini. Dapat peristiwa ini wakilan marra, dan dikatakan kepada siapa yang menyembuhkanmu, siapa yang akan menyelamatkanmu. Wa zanna 'annahu firaq, dan dia yakin itulah waktu perpisahan dengan dunia. Nah, hebat Al-Quran Bapak Ibu. Allah gambarkan peristiwa yang bakal menimpa kita. Allah katakan orang yang mau meninggal itu sadar mereka meninggal Bapak Ibu. Detik-detik yang meninggal itu sudah tahu dia. Maka kita melihat ketika ada orang yang menyaksikan, orang-orang yang sakaratul maut itu dia nggak tahu lagi dengan kita, saking kiri kanannya, anaknya, nggak ada pengaruh dia. Karena dia sudah sibuk melihat peristiwa-peristiwa gaib. Gaib bagi kita tidak gaib bagi dia. Dia sudah melihat itu semua. Maka dia tahu ini kemarin meninggalnya. Wanta'afatisa kulisa, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Apa itu pengertian Bapak Ibu? Kabeh yang malaikat betis tidak bisa sama-sama lari-lari dari Bapak Ibu. Seperti kita melihat ketika bulan Bapak Ibu, mada lana dari kabeh dari Wattafatisa bisa, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma izinil masaq, kepada Tuhanmu lah hari itu kamu dihalau. Di awal sakaratul maut Allah ingatkan, kemudian Allah katakan kepada Allah nanti kita akan dihalau. Dihalau bahasa yang dipakai Bapak Ibu, artinya kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Maka Bapak Ibu, peristiwa ini pasti akan terjadi. Ini ayat ini mengerikan sekali, menakutkan sekali bagi orang-orang yang tidak dekat kepada Allah.
Sebagai orang yang dekat kepada Allah, yang betul-betul ikut aturan Allah, Bapak Ibu, ayat ini hiburan baginya. Karena ada ayat lain, karena ayat ini tidak perlu mencemaskan dia. Karena ayat yang juga mengatakan, Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wa dkhuli jannah. Hai manusia, nafsu yang tenang. Hai manusia yang mampu menundukkan nafsunya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang, kembalilah ke dalam surga penuh kenikmatan. Itu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya, ulama ad-dafa ini penting kami sampaikan subuh ini untuk menjadi perhatian bagi kita. Apa kata Imam Al-Dafa? Ini luar biasa, Bapak Ibu. Siapa yang sering mengingat peristiwa ini, peristiwa bahwa kita pasti akan sampai saat tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Kepala Menteri Kesehatan anak pertama kita, Kapolri anak kedua kita, ya, Panglima TNI anak ketiga kita, ada di sekitar kita. Dalam peristiwa kita mau meninggal, Menteri Kesehatan anak kita tidak akan sanggup menolong. Kapolri anak kita tidak akan sanggup menolong Bapak itu. Karena itu yang menolong siapa? Menolong diri kita. Maka apa kata Adaka? Siapa yang mengingat mati, ingat peristiwa ini, akan dimuliakan karena 3 hal. Yang pertama, segera dalam bertobat. Kalau kita ingat peristiwa ini mengerikan Bapak Ibu, maka segera hari ini kita bertobat kepada Allah dengan segala dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Karena bisa jadi siang ini habis kehidupan kita sudah bisa, Bapak Ibu. Maka sering kami katakan berulang-ulang setiap berganti hari, katakan hari ini berakhirnya hidupku. Karena banyak usul seperti itu. Hari ini kita hidup, besok kita pasti ada hari yang berakhir hidup kita. Maka setiap kita katakan seperti ini. Bahwa orang yang selalu ingat mati yang pertama, segera dalam bertobat. Ada orang yang meninggalnya bertobat itu tidak sadar dia akan mati. Kemudian yang kedua, hatinya akan penuh Bapak. Itu atau pernah puas loh. Tidak banyak keinginannya itu. Ingin ini, ingin itu tidak ada. Kita terbesit dirancang. Sekitar itu kalau tidak ada berupaya untuk menggapainya. Kenapa? Dia pasti akan mati. Dan giat beribadah. Orang yang ingat peristiwa bahwa akan mati dan giat beribadah Bapak Ibu. Apapun kejadian subuh ini dia akan bangkit, dia akan berlari ke masjid ini. Itu 3 hal dimuliakan dengan 3 hal. Dan siapa yang melupakan dan maut, maka dia akan melakukan 3 hal juga. Memperlambat tobatnya, rasulnya masih sehatnya masih segar, dia lalu ekolah kamu tadi itu, tunggulah Tuhan Ta'ala. Akan banyak kejadian. Kenapa masjid ini tidak penuh Bapak Ibu? Sama ini. Karena mereka memperlambat tobat mereka. Karena bukti orang bertobat itu Bapak Ibu, tobat langsung taat itu coba. Langsung taat tobat. Kemudian meninggalkan ridho Allah. Setizing Bapak Ibu. Dari itu ini kebetulan Allahnya lah Bapak ya kerja. Mengapa jatuhnya nak sentuh dirinya? Dan meninggalkan kebetulan dari Allah dan dia malas beribadah. Itu orang yang tidak mengingat mati, malih ibadah Bapak Ibu. Punya panjang umurnya. Bapak Ibu cukuplah firman Allah sebab kiamat ini menyatakan kami dan kita semua segera taubat sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah. Keputusan hari ini bukan kosong. Boleh kita duduk. Karena setelah diterima, saya sudah kosong Pak. Baik ke kanan.